Shalom teman-teman sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya terlebih dahulu kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas berkat penyertaan yang masih Kau-berikan kepada kami. Ya Tuhan, di sini kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkati kami ya Tuhan, agar firman-Mu ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sampaikan doa dan permohonan kami. Amin. Firman Tuhan pada saat ini saya ambil dari Kolose 3 ayat 23 yang berbunyi seperti ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Shalom untuk kita semua, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kita yang dimana apa arti seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu menjadi pertanyaan bagi kita pada saat ini. Yang dimana kenapa sih kita harus berbuat sesuatu, berubah tindakan, perkataan atau perbuatan seperti untuk Tuhan dan seperti bukan untuk manusia? Padahal Tuhan itu sendiri sebenarnya tidak bisa kita lihat, hanya bisa kita rasakan secara tidak nyata, tidak langsung atau secara langsung kita berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan Tuhan. Yang pada nyatanya dalam dunia ini kita hanya berinteraksi dengan secara langsung itu pada manusia. Akan tetapi kenapa sih firman Tuhan mengatakan pada saat ini kita harus melakukan segala sesuatu dengan segenap hati kita kepada Tuhan, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, di sini kita diingatkan kembali itu tentang segala perbuatan dan tindakan yang kita lakukan, harapnya seperti kehendak Tuhan, yang dimana Tuhan mengatakan seperti itu, yaitu kuncinya hanya ketulusan pada hati kita masing-masing. Ketulusan hati dan keikhlasan hati yang terdapat pada diri kita, yang dilihat Tuhan sendiri melalui atau melalui perantara oleh objek, yaitu manusia. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan bisa melihat dan menyaksikan sendiri di mana kita dalam kehidupan sehari-hari bagaimana cinta kasih kita kepada sesama kita dan ketulusan hati kita. Itu dinilai oleh Tuhan melalui sesama kita manusia. Apakah itu mengandung unsur keikhlasan hati, atau marah kepada sesama, atau tidak ikhlas dalam membantu, bermuka dua, dan lain sebagainya. Yaitu di mana pada saat ini Tuhan ingin membuat kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati kita seperti untuknya. Yang dimana seperti dalam ajarannya semuanya berlaku tentang cinta kasih sesama manusia. Tidak ada unsur yang tidak baik di dalamnya. Tuhan menginginkan kita berpikiran dan berniat yang baik kepada sesama kita manusia, agar menciptakan kedamaian dan juga ketenteraman damai sejahtera pada hidup kita sama manusia. Karena apa? Karena Tuhan melihat sendiri dari kita melalui aspek yang ada dalam kehidupan kita, yaitu saudara-saudara seiman kita yang sangat Tuhan impikan, yaitu adalah keeratan dan kesatuan umat-umatnya masing-masing.
Kiranya janganlah kita mengecewakan Tuhan, yaitu melalui sesama kita. Karena Tuhan Yesus ada di setiap diri orang masing-masing. Hendaknya kita melakukan kebaikan dengan seikhlas hati kita dan sebisa kita kepada sesama kita, baik itu dengan cara menolong, mendengarkan guru, mengerjakan segala peraturan. Itu semuanya adalah bentuk-bentuk dan aspek-aspek yang mendukung kebaikan agar kita semakin baik di mata Tuhan, semakin baik juga di mata teman-teman kita, agar kita selalu dinilai baik dan selalu pada jalan Tuhan dengan cinta kasih-Nya yang begitu besar. Apalagi pada masa pasca sekarang kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Hendaknya kita selalu dalam tangan pengasihan, dalam jalan kasih-Nya yang sangat baik dan sangat dahsyat kuasanya, menolong kita para umat manusia dari dosa. Kiranya kita selalu ada pada jalannya, menaati segala peraturannya, hukum-hukumnya, dan janji-janji yang harus kita tepati kepada Tuhan. Sekarang kita dituntut hanya melakukan segala hal dengan ketulusan dan keikhlasan hati kita, mau itu kepada teman, orang tua, keluarga, dan siapapun sesama umat kita manusia. Tidak peduli itu Kristen atau agama yang lain, kita harus melakukan segala sesuatu dan segala perbuatan maupun perkataan sesuai dengan kehendak Tuhan, seikhlas hati kita kepada siapapun, agar Tuhan bangga melihat anak-anaknya. Ada pelajaran kedua yang kita dapat dari firman ini, yaitu segala sesuatu pasti akan membuahkan hasil. Dari sebuah keikhlasan dan ketulusan akan selalu menghasilkan hal yang baik. Tidak ada salahnya berbuat baik antara sama kita manusia. Pasti hasilnya juga akan baik. Keikhlasan dan ketulusan itu mengajarkan kita tentang semua hal yang harus kita lakukan dengan segenap hati, dengan tindakan yang baik untuk menghasilkan hal yang baik juga. Ibaratkan kita menanam sebuah jagung, pasti akan tumbuh jagung juga. Tidak pernah kita menanam sebuah jagung yang berbuah padi. Demikian juga kepada tindakan-tindakan yang ada dalam kehidupan kita masing-masing. Jikalau kita berbuat baik, pasti hasilnya juga baik. Walaupun dalam jalan proses Tuhan itu tidak ada yang instan, dan selalu menempuh hal-hal yang sangat perih atau proses-proses yang sangat panjang. Akan tetapi percayalah, dalam nama Tuhan Yesus kita pasti selalu selamat dan selalu mempunyai masa depan. Teruntuk teman-teman sekalian, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kita semua melakukan segala hal yang diperintahkan Tuhan dengan tulus dan ikhlas, agar kita menjadi anak-anak yang dikasihinya, menjadi anak-anak yang diinginkannya, dan menjadi pribadi-pribadi yang selalu diharapkannya untuk menjadi hamba-hambanya sesuai dengan kehendak dan awal mulanya dunia ini yang diinginkannya dengan penuh kedamaian dan cinta kasih yang telah dibentuknya. Demikian firman Tuhan,
yang sangat hebat untuk kita hari ini. Semoga kita semua makin dapat mengenal Tuhan dan bersama Tuhan dalam menciptakan cinta kasih, kedamaian dan kebaikan. Dan kita juga harus melakukan segala sesuatu dengan ketulusan hati kita di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua orang-orang yang hebat. Haleluya. Amin.